بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih, kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang kembali di sore hari Jumat di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya dalam majelis ibadah, dalam majelis ilmu. Kita niatkan duduk kita di rumah Allah dalam majelis ibadah karena perintah dari Allah dan pula untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan pula menjadi sebab Allah berikan surganya dan Allah jauhkan kita dari nerakanya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyya, wajib cintaku terlimpah untuk mereka yang bermajlis karenaku, bermajlis duduk dalam majlis ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir ayatus siyam, ayat-ayat puasa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Baqarah dari ayat ke-183 sampai 187, dan kita masuk pada ayat ke-185 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ada sebagian khilaf, terjadi khilaf apakah Ramadan, bolehkah seseorang menyebut dengan Ramadan begitu saja tanpa didahului dengan kalimat bulan Ramadan seperti itu. Yang rajih dari pendapat para ulama adalah tidak mengapa. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang melarang untuk seseorang mengucapkan kalimat Ramadan begitu saja tanpa didahului dengan kata bulan. Walaupun memang ada sebagian ulama mengatakan tidak boleh mengatakan Ramadan, harus didahului dengan kalimat bulan. Jadi bulan Ramadan seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Baik. Ini pendapat jumhur, ini yang benar pendapatnya, tetapi tidak terlalu besar ya. Kalau seandainya di sana ada khilaf di kalangan kaum muslimin di negeri kita, tetapi dulu
Di zaman dulu ini ada khilaf, ya, mereka para ulama sampai ada, ya terjadi, akan ada beberapa khilaf yang sedikit kuat ya. Nah, dulu itu kuat permasalahan apakah boleh disebut Ramadan atau harus didahului dengan kata bulan. Tapi yang benar dari kalangan yaitu pendapat jumhurul ulama adalah boleh disebut Ramadan tanpa ada kata bulan sebelumnya. Kemudian faidah pula bahwasanya Ramadan bukan termasuk dari nama-nama Allah. Ya, Ramadan bukan termasuk dari nama-nama Allah. Baik. Nah, kemudian disebutkan oleh para ulama pada tafsir ayat ini, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, siapa di antara kalian yang mendapatkan Ramadan maka berpuasalah, yaitu tentang penetapan bulan Ramadan. Dan ini sudah kita bahas ya. Ya, ini sudah kita bahas di awal pembahasan puasa. Nah, jadi kita lewat ini. Ya, jadi bagaimana cara menentukan masuknya bulan Ramadan? Ya, tentunya dengan kita melihat apa? Hilal di tanggal berapa? Di tanggal 29 Sya'ban. Di mana kita lihat? Di mana lihatnya? Dilihatnya di selatan, di timur, atau di barat, atau di utara. Di barat, di tempat terbenamnya matahari. Ya, jadi jangan nanti salah lihat lagi. Lihatnya ke timur, nggak akan kelihatan. Ya, di tempat terbenam matahari. Ya, kemudian tanggal 29 Sya'ban. Ya, nah itu waktu seseorang melihat hilal. Baik, apabila terlihat maka dipastikan itu adalah hilal Ramadan, malam itu adalah tanggal 1 Ramadan. Apabila tidak terlihat hilal maka disempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari, maka lusanya Ramadan. Baik. Nah, di sini banyak permasalahan-permasalahan tersebut, jadi kita lewat ya. Nah, kita masuk pada permasalahan yang berikutnya, yaitu ayat yang setelahnya, karena ayat-ayat yang berikutnya tentang wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ini pun sudah kita bahas ya. Baik. Ayat yang setelahnya ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Subhanahu wa taala menyelipkan ayat doa di antara ayat-ayat puasa agar mereka yang berpuasa memperbanyak doa di detik-detik bulan Ramadan. Ya, ini secara umum nih, Ramadan bukan hanya di siang harinya saja, di malamnya pun, ya di malamnya pun ditekankan juga untuk berdoa. Ya, betul. Ada dalil khusus dari Nabi SAW, salat da'awat laturat, 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diantaranya adalah as-shaim, orang yang berpuasa. Kemudian lebih dikhususkan lagi ketika hendak mau berbuka puasa. Ya, terlebih sekarang ini nih, hari Jumat, di penghujung hari Jumat sekarang kita, kemudian di beberapa saat sebelum buka puasa itu lebih ditekankan lagi untuk berdoa. Ya, waktu dikabulkan doa terkumpul pada satu waktu, gitu ya. Dia berpuasa sebelum berbuka di hari Jumat, di penghujung hari Jumat. Nah, kemudian juga ya di waktu malam, ya di waktu malam secara umum bulan Ramadan bulan dikabulkan doa. Di antara maknanya diambil dari ucapan Nabi SAW, tuftahu abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit, ya agar
Dan itu bukan hanya siang hari saja, dibuka pintu langit, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan, itu bukan siang hari di bulan Ramadan saja, tetapi di malamnya pun. Nah, agar memperbanyak orang yang berpuasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di sepertiga malam terakhir. Dan kalau di waktu sahur, doa apa yang harus lebih kita perbanyak? Pak Jafar, apa yang kita perbanyak, doa yang kita perbanyak pas sahur itu waktu 15 menit, 20 menit sebelum azan subuh. Ya, minta ampun. Ya, meminta ampun, betul, beristighfar. Ya, jadi di dua ayat Allah sebut di dalam Al-Qur'an, yang pertama di surat Ali Imran, yang kedua di surat Az-Zariyat, bagaimana waktu sahur itu dimanfaatkan betul oleh orang yang bertakwa, oleh penghuni surga ketika di dunia untuk istighfar saja. Wabil ashar hum yastaghfirun wal mustaghfiruna bil ashar. Allah sebut dalam dua ayat. Ya, mereka yang di waktu sahur beristighfar. Ya, jadi doa umum dari sepertiga malam tadi anak bilang dari awal malam itu sudah waktu dikabulkannya doa juga bulan Ramadan secara umum. Ya. Tetapi di sepertiga malam terakhir lebih ditekankan lagi, khusus di waktu saharnya, ya, lebih ditekankan untuk meminta ampunan, ya, minta ampunan. Baik. Nah, kemudian ya kita masuk ke ayat yang setelahnya. Uhilla lakum lailatus siyam ar-rafathu ila nisaikum. Baik. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan uhilla lakum, dihalalkan untuk kalian. Di malam kalian berpuasa, siangnya puasa, malamnya dihalalkan untuk kalian untuk rafath. Kalimat rafath itu lebih pada berhubungan gitu ya. Jadi boleh seorang suami untuk mendatangi istrinya. Maksudnya, jadi banyak kita mendengar kalimat rafath dalam beberapa hadis Nabi. Ya, ketika haji, falam yarfuth, seseorang yang dia menunaikan ibadah haji, walam yarfuth, dan dia tidak mengucapkan kata-kata rafath. Ya, jadi kata-kata yang seperti itu, kata-kata yang yang mengarah ke sana itu dihindari. Ya. Kemudian juga dalam berpuasa, fala rafatha, itu haji juga, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya, ketika haji, umroh. Nah, jadi kalimat rafath lebih pada kalimat-kalimat yang mengarah ke sana. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dihalalkan untuk kalian rafath, ya, mendatangi istri kalian. Nah, kalimat uhilla berarti menunjukkan sebelumnya apa? Haram. Enggak boleh. Ini sudah kita bahas ya di ayat ke-184. Jadi bolehnya seseorang itu untuk makan, minum, seorang suami mendatangi istrinya itu dari kapan ke kapan, Pak Kiki? Waktunya di awal-awal Islam. Awal-awal Islam, Ramadan boleh kita makan, minum, seorang suami mendatangi istrinya, berhubungan. Waktunya dari ba'dal maghrib sampai Isya. Hanya sekian saja. Ya, setelahnya haram, nggak boleh. Nah, dengan turunnya ayat ini berarti apa? Uhilla lakum, dihalalkan untuk kalian di waktu malam ini untuk kalian mendatangi istri-istri kalian. Berarti ayat ini sebagai nasikh, sebagai penghapus untuk ayat di sebelumnya atau syariat sebelumnya yang hanya membolehkan makan dan minum sampai sholatul atamah, yaitu sholat isya. Ya, di antara nama sholat isya adalah sholat al-atamah. Nah, kemudian pula ya boleh makan dan minum sampai subuh, ya, sampai fajar. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, makan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian
benang putih dari benang hitam. Ya, dulu sebagian sahabat salah dalam memahami ayat ini. Mereka letakkan benang putih dan benang hitam di kaki mereka. Kalau udah kelihatan jelas, nah berarti sudah masuk waktu fajar. Ya, tetapi maksudnya adalah terbit fajar. Jelas cahaya fajar terbit di ufuk timur dari gelap malam, ya. Kemudian fajar terlihat terang pada saat di ufuk timur. Itu maksudnya itu maksud dari khayt al-abyad, ya, tali putih. Maksudnya adalah cahaya fajar. Minal khaytil aswad. Khaytil aswad maksudnya adalah gelap malam. Barakallahu fikum. Nah ini wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Tsumma atimus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah oleh kalian puasa sampai malam. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan jangan kalian datangi istri kalian dalam keadaan kalian beriktikaf di masjid. Kalimat wala tubashiruhunna, jangan kalian tubashiruhunna, maksudnya adalah berhubungan di sini. Ya. Hadis ayat ini jelas maknanya bahwasanya ketika seorang suami yang dia i'tikaf di masjid, kemudian dia pulang ke rumah, dia datangi istrinya, dia gauli istrinya, maka i'tikafnya apa? Batal. Ya, karena Allah mengatakan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian gauli istri kalian yang kalian pada saat itu sedang i'tikaf di dalam masjid. Ya. Nanti akan kita bahas bahwasanya di antara pembatal i'tikaf adalah seorang suami dia menggauli istrinya. Nah, ini akan yang menjadi pembahasan kita di sore ini, yaitu tentang Lailatul Qadar, tentang al-i'tikaf yang insya Allah besok lusa, ya. Kalau tidak salah besok lusa kita akan memasuki malam ke-21, ya, dan inilah tafsir dari ayat ke-187 di surat Al-Baqarah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-i'tikaf setelah as-shaum itu yang diikuti oleh para ulama-ulama fikih. Mereka para ulama-ulama fikih meletakkan fikih al-i'tikaf itu setelah fiqh as-shaum, setelah fikih puasa. Ya, tetapi sebelum memasuki fikih al-i'tikaf, para ulama menyebutkan dulu tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Nah, jadi seperti ini urutannya. Fiqh siyam, fikih puasa, kemudian masuk ke sana fikih Lailatul Qadar, kemudian masuk ke sana fikih al-i'tikaf. Baik. Alhamdulillah kita telah selesai tentang fikih puasa. Ya, kita masuk ke fikih Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar, Lailah artinya malam. Al-Qadar, para ulama khilaf apa makna Al-Qadar. Ya. Diterjemahkan secara lepas malam yang agung, malam mulia. Ya. Dan para ulama ada 3 pendapat kenapa disebut malam agung. Kenapa disebut malam Lailatul Qadar? Ya, yang pertama dinamakan malam Lailatul Qadar. Qadar artinya adalah takdir. Al-Qadar artinya takdir. Al-Qadha wal Qadar, kan seperti itu. Ya. Apa maksudnya? Malam penulisan takdir per tahun. Penulisan takdir ada 4 di dalam Islam. Yang pertama adalah takdirul am, penulisan takdir umum, seluruh apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Ketika Allah pertama kali menciptakan makhluk pertamanya, yaitu qalam, Allah perintahkan qalam untuk menulis uktub.
Qalam berkata, "Wa ma aktub?" Apa yang aku tulis? "Uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah." Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Allah ya memberitahukan ilmu gaibnya kepada qalam untuk apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya. Sehingga qalam menulis di Lauhul Mahfuz apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Tidak semua ilmu gaib Allah itu diberikan kepada qalam. Ilmu gaib Allah itu bukan hanya yang akan terjadi saja. Ya. Yang apa yang terjadi sebelum Allah menciptakan qalam tidak Allah berikan kepada qalam. Apa yang itu mustahil untuk terjadi, ya. Nah, seperti misalnya ayat di surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu." Andaikan para penghuni kubur tersebut dikembalikan lagi ke dunia, para penghuni neraka, mereka dikembalikan lagi ke dunia, la'adu lima nuhu anhu. Mereka akan kembali mengulang apa yang dilarang untuk mereka. Mereka dulu dilarang apa? Kafir. Mereka dulu dilarang apa? Syirik. Mereka dulu dilarang maksiat, melakukan dosa ini dan itu. Tetapi kemudian mereka memohon-mohon untuk minta kembali nih ke dunia. Allah tahu kalau seandainya mereka dikembalikan lagi ke dunia, dikasih lagi hidup sekali lagi di dunia, mereka akan kembali kafir. Mereka akan kembali musyrik. Nah, ini siapa yang tahu? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu gaibnya Allah nih. Sekalipun mereka berandai-andai sekarang ini, ya, para penghuni kubur semua sekalipun berandai-andai untuk bisa kembali ke dunia, kami benar, kami akan benarkan, kami akan menjadi orang soleh, kami akan bersedekah, kami akan beramal ini dan itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan, andaikan mereka kembali sekalipun ke dunia, mereka akan kembali melakukan apa yang dilarang untuk mereka. Ya, baik. Nah, jadi penulisan takdir umum itu di makhluk pertama kali yang Allah ciptakan yaitu qalam. Qalam menulis di Lauhul Mahfuz, di lembaran lauh, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ditulis ketetapan takdir tersebut, jaffat as-suhuf. Sudah kering tinta. Qalam mengeluarkan tinta ketika menulis di Lauhul Mahfuz tersebut. Jaffat, sudah kering. Maksudnya tidak akan lagi berubah. Ketetapan takdir yang di Lauhul Mahfuz tidak akan berubah. Wa tuwiyatis suhuf. Tuwiyat dilipat atau digulung suhuf tersebut. Maksudnya sudah tidak akan berubah lagi. Di Lauhul, apa yang ditulis oleh qalam di Lauhul Mahfuz tidak akan berubah lagi, apa yang itu akan terjadi sampai hari kiamat. Tidak akan berubah jumlah para penghuni surga, jumlah para penghuni neraka. Tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Ya, semuanya yang akan muncul, ya, nah, tidak akan bertambah. Nah, ini ketetapan takdir secara umum, ya, takdirul am. Kapan itu? Tadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Jadi sudah berapa lama? Allahu a'lam. Jumlah langit-langit dan jumlah atau umur atau usia langit-langit dan bumi kita nggak tahu tuh. Ya, sudah berapa ribu tahun, sudah berapa puluh ribu tahun ataukah juta tahun, Allahu a'lam. Yang jelas penulisan takdir itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penulisan takdir per tahun. Afan, ini yang ketiga sebenarnya. Yang kedua penulisan takdir per umur. Penulisan takdir per umur. Ya. Ketika janin berumur 40 ketiga, ya berarti di saat janin berumur 4 bulan. 40 ketiga berarti 4 bulan ya. Malaikat menulis di kening di antara kedua mata
janin atas perintah Allah Subhanahu wa taala ajalnya. Berapa umur orang ini? Di mana meninggalnya? Bagaimana meninggalnya? Rizki, yang kedua rizki. Apa yang dia makan, yang dia minum, berapa oksigen yang dia hirup, pakaian yang dipakai, kendaraan, rumah, dan lain sebagainya, rizki. Semuanya ditulis. Kemudian yang ketiga, amal perbuatan. Begitu juga amal perbuatan, gak akan meleset. Masuk masjid, keluar masjid, ya pergi ke tempat ini, pergi ke tempat itu, semuanya sudah ditulis. Yang keempat, apakah dia akan menjadi orang yang bahagia atau sengsara? Ya, maksudnya nanti ini udah ditulis nih, surga dan nerakanya seorang itu udah ditulis. Kita bertanya dong, kalau sudah jelas surga dan nerakanya kita, untuk apa lagi kita beramal? Kan gitu ya. Pertanyaan dalam benak kita ini sudah ditanyakan oleh mereka para sahabat kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, andai kan sudah jelas surga dan nerakanya kita, untuk apa lagi kita beramal? Rasulullah SAW menjawab, i'malu fakullun muyassarun lima kutibalah. Beramallah kalian, karena setiap kalian itu dipermudah apa yang dituliskan untuknya, apa yang ditetapkan Allah untuknya. Kita harus berusaha. Ya, orang yang mengatakan udah tawakal aja, mereka itu pun ketika lapar makan enggak? Ya, enggak mereka bilang saya mah tawakal kepada Allah, kalau Allah saya kasih saya kenyang ya kenyang, kalau enggak mah enggak gitu kan? Tetap aja mereka pun yang bilang bertawakal kepada Allah, mereka makan juga, ya. Tuh. Nah, jadi i'malu fakullun muyassarun lima kutibalah, bersungguh-sungguhlah kalian. Ya, beramallah kalian, karena setiap kalian itu dipermudah apa yang dituliskan untuknya. Tidak ada di antara kita yang tahu ketetapan takdir kita. Malaikat sekalipun, Rasul, Nabi sekalipun tidak tahu apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Gak ada tahu. Jibril, Nabi Muhammad tidak tahu apa yang ditulis di Lauhul Mahfuz. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Demikian istilah para ulama. Sirrullah, rahasia Allah yang tidak boleh kita untuk mencoba menyingkapnya. Bertanya saja tentang takdir, kenapa kayak gitu, itu sudah berdosa. Apalagi dia merenung untuk berpikir. Ingat ya, kenapa kok orang ini sakit tapi masih diberi umur sampai berpuluh tahun. Ada anak sehat-sehatnya, sedang lucu-lucunya bahkan mungkin meninggal. Ya, gak bisa, itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bisa akal manusia untuk menembus ketetapan takdir tersebut. Dan tidak ada di antara kita yang tahu takdirnya. Ya, karena itu kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk beramal. Ya, nah ini yang kedua nih. Yang ketiga, ini yang menjadi penyebutan malam Lailatul Qadar, yaitu penulisan takdir per tahun. Penulisan takdir per tahun di malam Lailatul Qadar. Dinamakan Lailatul Qadar, malam Qadar, artinya malam penulisan takdir per tahun. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan Al-Qur'an di malam mubarak, di malam yang melimpah berkah. Ya, dan kami beri peringatan. Di malam tersebut fiha yufraqu, diperinci, kullu amrin hakim, setiap urusan dengan detail. Nah, disinilah para ulama mengatakan malam Lailatul Qadar adalah malam penulisan takdir
secara terperinci untuk 1 tahun ke depan. Ya, untuk 1 tahun ke depan. Untuk maksudnya sampai malam Lailatul Qadar yang berikutnya. Karena malam Lailatul Qadar nanti akan kita bahas itu berpindah-pindah, nggak menetap pada satu tanggal saja, nggak malam 27 saja, nggak malam 21 saja, berpindah-pindah. Ya, malam Lailatul Qadar. Nah, jadi bisa saja di malam 21 sampai ke malam Lailatul Qadar berikutnya, di malam 27 nanti berikutnya, malam 27 nanti di malam 23 berikutnya, kan begitu? Ya, jadi ke malam 1 tahun itu nggak pas satu malam, nggak pas 1 tahun tanggal 21 sampai tanggal 21 gitu maksudnya. Enggak ya. Dari malam Lailatul Qadar ke malam Lailatul Qadar yang berikutnya, itu maksudnya. Taib. Nah, ini yang pertama, ini yang ketiga ya sebenarnya. Tapi inilah yang pertama kenapa kok dinamakan malam Lailatul Qadar. Yang keempat, kita selesaikan dulu takdir, penulisan takdir yang keempat adalah per hari. Penulisan takdir per hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullu yaumin huwa fi sya'n." Dan setiap harinya Allah menentukan urusan-urusannya. Dan setiap hari Allah menentukan urusan-urusannya. Jadi, nah, itulah yang dikatakan oleh para ulama, bisa berubah ketetapan takdir yang di tangan malaikat tadi, yang di malam Lailatul Qadar, ya, yang di setiap harinya ini dengan doa, dengan silaturahim, ya, doa dapat mengubah takdir. Siapa yang mau diperpanjang umurnya, siapa yang mau diperlapang rizkinya, maka sambunglah tali silaturahim. Nah, jadi maksudnya ketetapan takdir yang ada di tangan malaikat, bukan yang di Lauhul Mahfuz. Yang di Lauhul Mahfuz tidak akan berubah. Jadi insyaallah ya. Itu cara menggabungkan beberapa hadis yang datang dari Nabi SAW. Kita kembali. Kenapa dinamakan malam Lailatul Qadar? Yang pertama apa? Karena di malam tersebut adalah malam penulisan takdir. Yang pertama. Yang kedua, kenapa dinamakan malam Lailatul Qadar? Karena malam tersebut malam yang sempit. Apa maksudnya malam yang sempit? Ya, karena qadar arti di antara maknanya adalah sempit. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Fajr, "Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu." Dan ketika Allah memberi bala kepada manusia berupa qadara, menyempitkan, rizqahu, rizkinya, qala rabbi ahanan. Dia mengatakan Allah menghinaku, mencampakkanku. Baik. Nah, ini makna qadar yang kedua, yaitu sempit. Juga di surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dhannun idz dhahaba mughadiban fa dhanna alla naqdiru alaihi fa dhanna allan naqdiru alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dhannun," dan Nabi Dhannun. Siapa Nabi Dhannun itu? Siapa nama Nabi Dhannun? Kak Iqbal. Nabi Dhannun. Nama lainnya siapa? Yang kita kenal. Dhannun. Dihyah. Nabi Yunus. Ya. Nabi Dhannun atau kita kenalnya dengan Nabi Yunus. Ya. Beliau pun dikenal dengan Nabi Dhannun. Boleh ngasih nama anak Dhannun. Ya. Ngasih nama anak Dhannun, maksudnya Yunus, Nabi Yunus, yaitu kisah beliau dengan ikan itu, Dhannun itu. Dhannun idz dhahaba mughadiban, ketika pergi dari kaumnya marah. Kaumnya tidak mau menerima dakwah Nabi Yunus. Nabi Yunus pergi dari kaumnya sebelum Allah perintahkan Nabi Yunus untuk pergi. Ya, Nabi Yunus marah nih. Fadhanna. Nah, kemudian kata Allah di sini, fadhanna allan naqdiru alai. Nabi Yunus menyangka, mengira kami tidak akan menyempitkan urusannya. Ya. Fadhanna allan naqdiru alaihi. Akhirnya kan Nabi Yunus ditelan ikan tuh. Fanada fil zulumat. Nabi Yunus kemudian memanggil-manggil Allah di dalam zulumat. Itu bukan zulmah. Zulmah itu adalah satu kegelapan. Ya, kalau kita
di satu ruangan, di luar terang sebenarnya, ruang siang, di waktu siang, tapi ruang tersebut tertutup rapat, nggak ada cahaya sedikit pun. Mati lampu, gelap nggak? Nah itu zulmah wahidah, itu kegelapan yang satu. Kalau di luar pun gelap juga di waktu malam, nggak ada bulan purnama, zulmatan, itu dua kegelapan. Ya, nah kata Allah, Nabi Yunus ini fil zulumat, memanggil-manggil Allah di tengah-tengah kegelapan demi kegelapan. Kegelapan apa saja itu? Yang pertama, kegelapan perut ikan paus. Kemudian ikan paus namanya juga nggak ada di perairan dangkal, ya nggak? Di perairan dalam, dibawa ke dalam laut dan gelap, nggak ada cahaya. Zulmah, kegelapan laut yang dalam, ini yang kedua. Yang ketiga, zulmatul lail, kegelapan malam, pada saat itu di waktu malam. Yang keempat, zulmatus sahab, kegelapan awan yang menumpuk. Jadi awan, di atasnya awan, di atasnya lagi awan, di atasnya lagi awan, menumpuk sehingga tambah gelap lagi malam pada saat itu. Ya, nah Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, jadi ini makna naqdira, artinya apa tadi? Menyempitkan. Gitu ya. Fadhanna alla naqdira. Nabi Yunus menyangka kami tidak akan menyempitkan. Ya, baik. Nah, kita kembali. Malam Lailatul Qadar dinamakan malam Al-Qadar yang sempit. Kenapa dikatakan malam yang sempit? Karena padat, sempit, sesak bumi pada saat itu dengan banyaknya malaikat yang turun. Sampai Jibril sekalipun turun ke bumi karena banyaknya berkah di bumi Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah berfirman? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu. Malaikah itu jamak. Malaikat itu banyak malaikat, ya. Kalau satu malaikat apa? Bahasa Arabnya satu malaikat apa aja bahasa Arabnya? Malakun. Dua malaikat, malakani. Banyak malaikat, malaikatun. Malaikat diambil dari kalimat apa? Apa arti malaikat? Ya, kita tahu arti rasul. Diambil dari kalimat risalah. Yang menyampaikan risalah. Nah, malaikat diambil dari kalimat al-alukah. Al-alukah. Artinya ar-risalah. Artinya adalah rasul. Malakun artinya rasul. Malaikatun artinya rusul. Mereka ini makhluk yang Allah ciptakan sudah ada tugasnya masing-masing. Sudah ada risalahnya masing-masing. Ada tugasnya untuk sujud dan ruku, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Ada malaikat sayyarun. Pernah dengar malaikat sayyarun? Apa itu malaikat sayyarun? Malaikat yang selalu mencari majelis-majelis ilmu. Kemudian mereka padati majelis ilmu tersebut. Kita mendengar wahaffathumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Dan malaikat tersebut namanya malaikat sayyarun. Malaikat yang terus bertebaran di bumi Allah untuk mencari majelis-majelis ilmu. Ya. Nah, ada tugasnya masing-masing. Ada malaikat muaqibat atau al-hafadhah, boleh juga dinamakan malaikat hafadhah atau malaikat muaqibat, itu depan dan belakang manusia. Ada malaikat kiramun katibun, sebelah kanan, kiri dan manusia, menulis catatan yang sifatnya adalah raqibun atid. Taib. Nah, ini malaikat. Tanazzalul malaikatu warruh. Ruh di sini adalah Jibril. Ya, padat. Jibril sadanil ufuk. Kata Rasulullah SAW, Jibril itu bentuknya, bentuk aslinya tertutup satu ufuk itu dengan besarnya Jibril. Lahu situmi ajunah, memiliki 600 sayap. Sedangkan malaikat yang lain nggak ada yang sebanyak Jibril sayapnya, nggak ada yang 600 sayap. Malaikat kebanyakan sayapnya cuma 2, 3 dan 4. Itu kebanyakannya. 2, 3 dan 4. Jibril 600 sayap tuh. Sedikit dibuka saja sayap Jibril itu seperti mutiara berlian berjatuhan dari di antara sayap-sayap Jibril, saking indahnya sayap Jibril itu. Taib. Kemudian
Karena di malam tersebut melimpah ruah berkah Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat pun turun di malam tersebut ya untuk mendapatkan berkah yang Allah Subhanahu wa taala berikan di malam itu. Jadi sempit bumi nih. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Karena itu para ulama mengatakan di antara tanda malam Lailatul Qadar apa? Yang sahih. Di antara tanda malam Lailatul Qadar yang sahih. Apa itu? Apa Dani? Nah, di waktu subuhnya, di waktu paginya, matahari terbit tidak silau. Ya, matahari terbit tidak silau. Itu yang sahihnya. Kan banyak yang nggak sahihnya, aneh-aneh ya. Ya, katanya air laut hangat, api jadi dingin, terus kelihat pohon-pohon kelapa semua pada merunduk, pada sujud, semuanya. Kalau api sendiri nggak sahur orang malam itu. Kalau api jadi dingin, gak bisa masak jadi malam itu. Nah, yang sahih adalah matahari terbit di pagi itu dalam keadaan redup. Maksudnya seperti kita bisa melihat matahari itu terbenam. Seperti sunset terbenam. Nah seperti bulat kayak gitu terbit. Ya, sudah waktu duha pun masih kita terlihat apa? Masih bisa kita melihat lingkaran matahari. Enggak silau. Nah kenapa tidak silau? Karena padatnya malaikat pada saat itu. Dikatakan sebagian ulama karena padatnya malaikat, masih ada sisa-sisa malaikat yang belum terbang lagi ke langit. Ya, nah itu malam Lailatul Qadar. Kenapa dikatakan malam Lailatul Qadar? Malam yang sempit. Jadi di mana ada berkah di satu tempat, maka disitulah ada malaikat. Ya, kalau di sana ada pertengkaran, nih suami istri tengkar terus, itu malaikat lari itu dari situ tuh. Ya, Rasulullah SAW mau menyampaikan kapan malam Lailatul Qadar. Kemudian ada dua sahabat bertengkar. Allah cabut. Kapan terjadi malam Lailatul Qadar di tahun itu? Allah cabut. Ya, jadi pertengkaran itu mencabut rahmat. Kemudian di rumah di sana ada gambar-gambar dipajang, ada patung-patung. Ya, ada ya baik itu 3 dimensi, 2 dimensi, 1 dimensi katanya. Ya, surah. Maka malaikat enggak masuk. Kata Rasulullah SAW, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah walakal. Sesungguhnya malaikat itu tidak masuk ke rumah yang di sana ada gambar atau anjing. Ya, enggak masuk malaikat rahmah. Malaikat maut masih masuk. Ya. Malaikat maut, malaikat pencatat masih masuk. Tapi kalau malaikat rahmah enggak masuk. Makanya kurang rahmat Allah pada rumah yang di sana banyak mukhalafah syariah. Di sana ada yang menyelisih syariat, gambar-gambar, ya patung-patung, ya seperti itu. Nah, di masjid banyak malaikat karena tempat berkah tuh. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya. Makanya yang makan bawang merah, bawang putih mentah-mentah kan gak boleh ke masjid karena malaikat terganggu. Karena orang pun terganggu. Innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikat itu terganggu sebagaimana anak Adam terganggu. Siapa yang makan 2 pohon busuk ini jangan dekati masjid kami, kata Rasulullah SAW. Mentah-mentah. Maksudnya dimakan mentah-mentah masih nyegak baunya gitu ya. Tapi kalau seandainya sudah dibunuh, kata Umar bin Khattab, fal yumit huma tabkhan. Maka bunuhlah, matikanlah bau busuknya dengan cara dimasak. Ya, kita kan hampir semua masakan kita pakai bawang merah, bawang putih ya. Tapi sudah enggak nyegak lagi karena sudah dimatikan dengan dimasak. Entah direbus atau digoreng dan yang lainnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, malam Lailatul Qadar atau dinamakan malam Lailatul Qadar karena Al-Qadar artinya adalah Dzatus Syaraf yang memiliki kemuliaan. Ya, orang ini memiliki qadar a'la, orang ini mempunyai kemuliaan yang tinggi. Ya. Nah, malam ini adalah malam yang qadar, malam yang mempunyai kemuliaan, keagungan. Nah, kenapa dikatakan malam Dzatus Syaraf, dikatakan malam yang memiliki keagungan? Karena Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Karena satu malam saja, di malam itu ya lebih baik, bukan sama dengan, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun?
83,3. 83,3, 83 tahun, 3 bulan, 3 pekan, sekian lah ya, 3 hari, segitu. Baik. Itu malam, kenapa malam Lailatul Qadar dikatakan malam Lailatul Qadar? Karena memiliki kemuliaan, yang kemuliaannya itu untuk satu malam saja seseorang beribadah di malam tersebut lebih baik daripada seseorang nonstop dia beribadah selama 83 tahun. Gak ada orang yang bisa gak ada orang yang mampu seperti itu. Nonstop dia sholat misalnya, beribadah apapun ibadah di malam itu. Ya, nanti akan kita bahas di fikih itikafnya. Nah, jadi dinamakan malam Lailatul Qadar karena ada keutamaan di malam itu yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan malam Lailatul Qadar ini untuk umat ini yang tidak Allah berikan untuk umat-umat terdahulu, karena umat ini Allah berikan umur yang tidak panjang seperti umat yang dulu. Umat dulu masa dakwah Nabi Nuh saja 950 tahun. Ya, sedangkan umat Nabi Muhammad kata Rasulullah SAW antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang melampaui atau sedikit yang Allah kasih umur lebih dari 70 tahun. Baik. Nah, ya, ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan malam Lailatul Qadar ini untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kapan malam Lailatul Qadar itu? Ya. Datang beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taharraw Lailatul Qadar fil witr min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Taharraw Lailatul Qadar fi sab'il awakhir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharraw itu bersungguh-sungguh kalian. Jadi bukan artinya cari, hanya sekedar iltamis. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Di malam-malam ganjil, di 7 malam terakhir di bulan Ramadan, di malam-malam ganjil. Ada 2 hadis datang dari Nabi, 10 malam terakhir atau di 7 malam terakhir. Itu maksudnya apa? Kalimat taharraw di sini, bersungguh-sungguh kalian dalam beramal di malam tersebut, itu maksudnya. Ya, karena apa? Yang diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Syawal, dia mesti akan melalui apa? Malam Lailatul Qadar, semuanya, mau kafirnya, mau musyriknya, mau munafiknya, mau fasiknya, melewati malam Lailatul Qadar tersebut. Mereka semua akan mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Tetapi ada yang melaluinya dengan kemaksiatan, ada yang melaluinya dengan dagang, ada yang melalui dengan jalan-jalan, ada yang melaluinya dengan fokus perjalanan mudik, kan gitu. Bisa jadi di malam itu, malam Lailatul Qadar. Ya. Tapi maksud dari taharraw, bersungguh-sungguhlah kalian di malam tersebut untuk beribadah full. Untuk beribadah. Beribadah, nanti akan kita baca ibadah apa saja ya yang dilakukan di malam tersebut. Ya. Nah, kapan jadinya? Itu di 10 malam terakhir. Dalam riwayat di 7 malam terakhir di malam-malam ganjil. Baik. Nah, kenapa dikatakan 7 malam terakhir? Kenapa dikatakan 10 malam terakhir? Ya, karena tadi Anda bilang, malam Lailatul Qadar itu tidak hanya menetap pada satu tanggal saja. Ya, bisa berpindah-pindah setiap tahunnya. Terkadang tanggal 21, terkadang tahun depannya 23, seperti itu. Ya, di 7 malam terakhir Rasulullah SAW beliau sholat tarawih di malam 23 dimulainya. Enggak malam 21, di malam 23 bersama para sahabat sampai lewat sepertiga malam pertama. Kemudian di malam 24 Rasulullah enggak keluar sama sekali. Di malam 25 sampai dari ba'dal isya sampai tengah malam lewat. Ya, di malam 26 Rasulullah enggak keluar. Ya, maksudnya bukan enggak keluar enggak sholat, Rasulullah tetap sholat tapi sholat sendirian. Di malam 27 Rasulullah SAW bangunkan istri beliau, keluarga beliau, anak-anak beliau, para sahabat juga dipanggil untuk sholat tarawih di malam tersebut di malam 27. Dari ba'dal isya hatta kat yafutunal falah, sampai hampir
sampai hampir kami tidak mendapatkan sahur. 8 jam. Dari ba'dal isya sampai hampir subuh. Itu sholat tarawihnya Rasulullah SAW. Yang kemungkinan besar pada saat itu ada di malam, di waktu itu adalah malam 27. Sampai Rasulullah SAW beribadahnya di malam 27 lebih itu daripada di malam-malam lain. Ya, dan sebagian sahabat, diantaranya Abu Sa'id Al-Khudri, ya, beliau mengatakan itu malam 27. Malam Lailatul Qadar itu malam 27. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah ta'ala arja, yang paling diharapkan malam Lailatul Qadar itu adalah di malam 27. Ya, nah ini yang pertama nih. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan pula fil ashril awakhir, di 10 malam terakhir. Ya, Rasulullah beritikaf di 10 malam pertama. Sungguh-sungguh Rasulullah mencari malam Lailatul Qadar. Di 10 malam pertama nggak ada tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Kata Jibril, amam, masih di depanmu. Di 10 malam kedua Rasulullah beritikaf, belum, nggak ada tanda-tanda juga malam Lailatul Qadar. Ya, kemudian ketika para sahabat sudah mau berkemas, mereka mau pulang, ya, Rasulullah demikian pula, tikar beliau udah digulung nih. Ternyata di malam kemudian Rasulullah dimimpikan, diwahyukan malam Lailatul Qadar itu ada di 10 malam terakhir, ya. Di malam tersebut hujan. Di malam tersebut hujan dan Rasulullah sujud di atas tanah dan air. Pas kemudian Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, siapa yang mau melanjutkan itikaf, itikaf itu ada di 10 malam terakhir. Dan diwahyukan kepadaku, diperlihatkan kepadaku bahwasanya malam Lailatul Qadar tersebut adalah malam Lailatul Qadar tersebut hujan dan aku sujud di atas air dan tanah. Tuh. Berarti kalau hujan malam mendung kan? Ya, jadi nggak mesti juga malam Lailatul Qadar itu semua bintang terlihat, karena sebagian mengatakan tanda malam Lailatul Qadar itu semua bintang terlihat. Ya, kan di zaman Rasulullah berarti di sini mendung, hujan. Ya. Nah, kemudian di malam itu kan malam 20 nih, masuk dalam malam 21. Di malam 21 itu Rasulullah ibadah, subuhnya hujan. Pas waktu subuhnya apa? Hujan. Ya, nah disinilah ada rahasia Allah. Tidak diberitahu, tidak ada tanda malam Lailatul Qadar itu di sebelumnya atau di pertengahannya. Jelas ini? Di tengah malam atau di awal malam tanda malam Lailatul Qadar itu enggak Allah perlihatkan. Tetapi setelah malam itu baru Allah perlihatkan. Tadi di subuh harinya, Nabi bilang tadi tanda malam Lailatul Qadar adalah apa? Di subuh harinya matahari terbit tidak silau. Kan begitu? Ya, jadi biar orang dia berusaha dulu tuh. Ya, di subuh harinya baru hujan. Dan Rasulullah SAW sujud di atas tanah di Masjid Nabawi pakai tanah ya, nggak ada karpet, nggak pakai keramik juga, Masjid Nabawi tanah. Terus kira-kira antum kalau sholat gimana? Ini tanah becek ini, baju putih atau baju baru dicuci. Kira-kira kalau sujud seperti itu kotor nggak baju? Baju kotor lah, ya. Ya Rasulullah SAW saja di dahi beliau dan di hidung beliau ada tanahnya, ada. Jadi kotor itu bukan udzur seseorang untuk tidak sholat berjamaah. Jelas ini? Ya. Oh saya mah baru pulang kerja kotor, bau knalpot, ya banyak keringat, jadi nggak sholat maghrib berjamaah nih. Itu bukan alasan itu. Ya. Mereka para sahabat seperti itu. Mereka sholat bahkan di masjid yang pada saat itu atapnya dari anyaman daun kurma. Hujan, masuk air hujan ke Masjid Nabawi, basah tanah Masjid Nabawi. Ya, Rasulullah sujud, sholat di sana. Nah, ya beda ya. Mungkin antum belum pernah sholat di atas tanah. Atau misalnya Bapak kalau misalnya ke pantai misalnya ya, nah sholatlah di pantai itu. Sholat di pantai itu kira-kira gimana rasanya di pantai yang lembab itu? Kan gak kotor itu ya. Ya, nah coba sholat. Nah insya Allah. Ngerasain sholat di atas tanah, gak pakai sendal, langsung tanah kita, langsung
kaki kita nempel ke tanah atau di kebun. Coba sholat di tempat seperti itu. Ya, Rasulullah SAW terkadang sholat pakai tikar, terkadang Rasulullah sholat di atas tanah. Dan sholatnya Rasulullah di atas tanah itu jauh lebih banyak daripada sholatnya Rasulullah di atas tikar. Kita debu dikit aja, gini-gini tuh hidung. Ini mah tanah terus semuanya, jangankan debu. Ya, subhanallah. Nah, tapi itu tadi sekali lagi Anda ingatkan, yang namanya tanda malam Lailatul Qadar itu bukan di awal malamnya, bukan di pertengahan malamnya itu, tetapi di setelah malam itu. Barakallahu fikum. Ya, jadi di malam-malam ganjil, malam 21 atau malam 23 atau malam 25 atau malam 27 atau malam 29. Itu kalau dilihat dari awal, ya. Karena ada pendapat sebagian ulama juga mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu ya dilihat di 10 malam terakhir witir ganjil yang tersisa. Yang tersisa ini gimana nih? Ini kalau kita dari awal Ramadan, sekarang tanggal berapa? 18 ya. Nanti malam 19 kan. Kita udah bisa nentuin nanti malam 21, 23 kan gitu. Kita udah bisa nentuin karena dari awal. Itu kalau akhir Ramadannya 29 pas. Kalau akhir Ramadannya 29 pas. Itu gak akan berubah tuh. Malam-malam ganjil ya segitu aja. Kalau kita lihat dari akhir Ramadan, kalau kita hitung dari tanggal 29 Ramadan, malam ganjil 10 malam terakhir di bulan Ramadan, malam ganjilnya 29, 27, 25, 23, 21. Begitu kan? Tapi kalau 10 hari sampai 30 hari Ramadan itu, malam ganjilnya malam ganjilnya di 30 di malam-malam genap yang kita hitung, itulah malam ganjilnya. Jelas itu? Nah, seperti itu pendapat sebagian ulama. Jadi kenapa 10 malam terakhir di bulan Ramadan? 10 malam terakhir di bulan Ramadan, di malam-malam ganjilnya. Gak ada yang tahu malam ganjil itu kapan. Karena nanti dilihatnya di akhir. Ya. Hadis Nabi SAW, fil ashril baqin, di 10 malam dilihatnya di akhir. Di malam ganjilnya itu di akhir. Ya, kalau 30 hari Ramadan itu berarti malam ganjilnya malam genap yang kita hitung dari awal. Gitu ya. Tapi kalau 29 berarti sama. Ganjilnya sama yang kita hitung dari awal. Jelas nggak ini? Ya, seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, kemudian malam Lailatul Qadar, amalan yang ditekankan di malam tersebut sebagaimana datang hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ayya lailatin Lailatul Qadar ma aqulu fiha. Ya Rasulullah, andaikan aku tahu kapan malam Lailatul Qadar itu, apa yang aku katakan? Qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ucapkanlah olehmu, ya Allah, sesungguhnya engkau Maha Pemaaf dan Kau suka memaafkan. Karena itu maafkanlah dosa-dosaku, ampunilah dosa-dosaku. Nah, jadi ini adalah meminta doa ampunan, ya, meminta doa ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diantaranya. Ya, banyak doa-doa istighfar lain. Intinya bagaimana di malam tersebut kita memohon ampun kepada Allah, melakukan amal ibadah, amal soleh yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sholat, baca Quran, ya, sholat sebagai penggugur dosa. Seseorang yang dia memperlama rukuk dan sujudnya berguguran dosa-dosa yang ada di punggungnya itu. Ya, sholawatul khams, sholat 5 waktu sebagai penggugur untuk dosa-dosanya. Ya, nah. Kemudian membaca Quran, setiap hurufnya diberi 10 kebaikan dan kebaikan tersebut dapat menggugurkan dosa. Di malam tersebut kita
perbanyak memohon ampun, istighfar dan tobat. Dan jelas sepakat para ulama istighfar dan tobat sebagai penggugur dosa. Nah, ini untuk malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, kita masuk berikutnya pada fikih al-i'tikaf. Al-i'tikaf diambil dari kalimat akafa yakufu, artinya berdiam pada satu tempat. Kalau bahasa Indonesianya bertapa. Bahasa Indonesianya bertapa. Ya, tapi kan kalau bertapa itu sudah identik pada ibadah agama lain kan? Ya, atau mereka orang-orang yang mau mencari ilmu-ilmu ilmu-ilmu hitam ya. Nah, ada yang bertapa di laut, bertapa di sungai, bertapa di hutan, bertapa di gua, bertapa di sungai kotor banyak najisnya, ya. Macam-macam orang bertapa. Nah, ketika seorang dia berdiam diri di satu tempat seperti itu, dia dikatakan i'tikaf. Ya, dalam bahasa secara bahasa. Baik. Nah, dan ini ibadah yang sudah ada sejak dahulu, sejak zaman Nabi Ibrahim. Agama-agama lain, bukan hanya agama Islam saja. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berkata kepada ayah beliau, kepada kaumnya. Nah, wa qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathil allati antum laha aakifun. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, kepada kaumnya, apa berhala-berhala ini yang kalian beritikaf di hadapannya? Kemudian Allah perintahkan pula kepada Nabi Ibrahim dan Ismail untuk mensucikan Baitul Haram untuk mereka yang beriktikaf. Antahhira baitiya lit-taifina wal 'akifin war ruk'is sujud. Bersihkan wahai Ibrahim, wahai Ismail, bersihkan rumahku untuk mereka yang tawaf, untuk mereka yang iktikaf, untuk mereka yang ruku dan sujud. Jadi ini sudah ibadah dulu dari sejak Nabi Ibrahim ada. Jadi iktikaf itu ada iktikaf yang benar, ada iktikaf yang salah ya. Baik. Maryam alaihi salatu wassalam ketika didatangi oleh Jibril alaihi salatu wassalam itu sedang iktikaf. Wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Ketika menjauh dari keluarganya di bagian timur Masjid Al-Aqsa. Di situ tempat iktikafnya Maryam. Ya, idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadat min dunihim ijaba. Ya, Nabi atau Maryam alaihi salatu wasalam menggunakan kemah hijab di tempat tersebut beriktikaf. Ini sudah syariat-syariat umat terdahulu. Baik. Nah, jadi i'tikaf ada yang benar, ada yang salah. Orang-orang kufar Quraisy mereka beriktikaf di depan kuburan Lata. Ya, nah, apa definisi i'tikaf secara istilah, secara atau yang syar'i ya? I'tikaf adalah berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid dengan niat bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal ibadah, dengan ketaatan. Berdiam diri di masjid dengan niatan bertaqarrub kepada Allah dengan melakukan amal ibadah. Baik. I'tikaf terkandung di dalamnya berbagai macam bentuk ibadah-ibadah yang dilakukan. Ya. Seseorang yang dia berdiam diri saja di masjid.
menahan jiwanya apalagi dari liarnya hati, ya. Nah, dengan dia beribadah memutus hubungan dengan makhluk dan hanya dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memutus hubungan dengan makhluk. Sebagian ulama mengatakan demikian, yaitu qat'ul alaiq bil khalaiq. Memutuskan hubungan dengan makhluk dan mengkhususkan hubungan hanya dengan Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Melepaskan kesibukan hati dari yang melalaikan untuk zikrullah. Ya. Pokoknya semua hal-hal yang dapat melalaikan dari zikrullah ditinggalkan. Jual beli, itu jelas itu. Apalagi di masjid. Doain tuh, mudah-mudahan jual belinya nggak berkah. Ada yang itikaf masih belanja online, masih jual online, ya, masih telepon sana, orderan ini dan itu nggak benar, ya. Kemudian menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah mahdhah, kan ada ibadah mahdhah, ada ghairu mahdhah, ya. Ibadah mahdhah yang itu murni kita lakukan untuk diri kita sendiri, ya, seperti sholat, baca Quran, berdoa, bertobat, beristighfar, zikir, kemudian tafakkur, tadabbur, ya, tafakkur, tadabbur. Nah, masuk ke sana mengingat alam barzakh. Dia bagaimana membayangkan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, melewati sirat. Nah, kenapa kok perlu kemah itu di sebagian Rasulullah SAW pakai kemah itikafnya, ya? Karena mungkin seseorang dia tidak bisa untuk tadzakur kalau dia banyak orang, misalnya dia nangis, ya, ketika bagaimana kalau seandainya dia baru masuk ke liang lahat, apa kira-kira yang bisa dia jawab ke malaikat Munkar dan Nakir ketika dihisab. Kemudian 50.000 tahun di padang mahsyar, ya, dahsyatnya hari itu. Sampai orang kafir pun menyangka neraka lebih ringan daripada padang mahsyar. Karena saking saking kepayahannya manusia. 50.000 tahun tidak makan, tidak minum, dibiarkan gitu aja oleh Allah Subhanahu wa taala. Melewati sirat yang miring, licin, di bawahnya neraka jahanam. Saking panasnya neraka jahanam sampai berwarna hitam apinya tersebut. Ya, gelap. Sirat itu gelap. Nah, itu yang dilakukan ketika i'tikaf. Ya, memutus hubungan dengan makhluk dan fokus berhubungan saja dengan Allah, menghilangkan semua kesibukan hati yang melalaikan seseorang dari zikrullah. Kemudian dia perbanyak melakukan ibadah-ibadah mahdhah, baik itu salat, doa, tobat, istighfar, baca Quran, zikir, kemudian tafakkur, tadzakur, seperti itu. Nah, ini yang dilakukan ketika i'tikaf. Baik. Wawadhaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan ibadah i'tikaf sejak disyariatkannya. Tidak pernah Rasulullah meninggalkan sampai Rasulullah wafat. Sekalipun Rasulullah pernah dalam 1 tahun membatalkan i'tikaf di bulan Ramadan karena istri-istri beliau pun ikut juga. Jadi kemah-kemah banyak dipasang, sempit Masjid Nabawi. Akhirnya Rasulullah ngalah, beliau membatalkan i'tikaf, istri beliau pun suruh batalin juga i'tikafnya. Rasulullah ganti i'tikafnya setelah sholat Id di bulan Syawal. Jadi i'tikaf itu tidak mesti harus di bulan Ramadan saja. Tidak mesti juga harus dalam keadaan berpuasa siangnya. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Ya. Hatta tawaffahullah, sampai Allah wafatkan beliau. Nah, kemudian tadi Anda sampaikan di pertama kali Rasulullah i'tikaf itu disebut berarti sebulan penuh kan? 10 malam pertama, masuk ke 10 malam kedua, masuk ke 10 malam ketiga. Sudah jelas malam itu malam Lailatul Qadar sekalipun Rasulullah tetap melanjutkan i'tikafnya sampai akhir. Bukan artinya udah malam tadi Lailatul Qadar, ya sudah sujud di atas
air dan tanah. Kan di subuhnya hujan itu, di subuhnya. Ya subuhnya hujan itu. Nah udah Rasulullah udah pulang aja, udah selesai, kita udah dapat malam Lailatul Qadar, udah ibadah capek-capek tadi malam, alhamdulillah. Ya. Nah, jadi kapan lagi kita berletih-letih, kita capekkan tubuh kita ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul-betul. Nah, kalau seseorang mungkin pernah coba renung. Kalau dulu pernah dia melakukan perbuatan yang sia-sia atau bahkan maksiat berhari-hari, bermalam-malam dan dia tahan untuk itu. Coba di antara bentuk tobatnya itu adalah dia tahan malam itu untuk berletih-letih beribadah. Sholat, baca Quran, ya. Nah, kalau udah datang ngantuknya baca Quran itu, coba jalan, sambil jalan, ya. Kalau di Yaman, ya kalau banyak orang bukannya di Yaman aja, di mana? Jadi ketika sudah, kan bisa kalau duduk aja kan udah mulai nggak fokus, udah mulai ngantuk. Nah itu udah jalan aja jalan. Bagaimana untuk menghilangkan ngantuk biar dia lebih semangat lagi? Ya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahyal laila kullah, Rasulullah menghidupkan seluruh malam tersebut. Rasulullah tidak tidur sekejap pun. Kalau misalnya pernah seseorang dia melakukan hal-hal yang untuk dunia, dia tidak tidur satu malam penuh dari ba'dal maghrib sampai subuh, dia nggak pernah tidur. Dia bisa seperti itu. Seharusnya dia bisa lagi untuk malam Lailatul Qadar. Apalagi dia pernah tidak tidur untuk maksiat. Dia pernah tidak tidur untuk maksiat, maka dia harus ganti. Jadi kayak gini ya, yang namanya tobat itu lebihnya pada jenis maksiat yang pernah dia lakukan. Misalnya, dia pernah bermaksiat dengan hartanya, maka dengan hartanya dia beribadah. Dia pernah bermaksiat dengan lisannya, maka dengan lisannya dia beribadah karena bentuk tobatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tulisannya dia bermaksiat, dengan tulisannya itu dia beribadah kepada Allah. Pernah dia bergadang untuk bermaksiat, maka dengan bagaimana bentuk tobatnya? Dia bergadang semalam penuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, al-a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. 10 malam terakhir Ramadan jelas itu lebih baik daripada 10 malam kedua. 10 malam kedua itu lebih baik daripada 10 malam pertama. Ya. Dan kita bisa ukur nih. Ini sekarang kan Allah mengkondisikan kita untuk menjadi muslim terbaik di bulan Ramadan ini. Ya, dengan ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga, dibuka pintu langit, dibelenggu para setan. Ya. Dan karena Allah mengkondisikan kita untuk menjadi hamba terbaik, hamba yang bertakwa di bulan Ramadan, terlebih di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kalau di 10 malam terakhir di bulan Ramadan kita tidak menjadi yang terbaiknya, mau kapan lagi? Mau kapan lagi kira-kira? Ya. Soalnya Allah mengkondisikan segalanya. Jangan berharap, jangan berpikir kita bisa baik di hari-hari lain, di malam-malam lain. Kalau di 10 malam terakhir kita tidak bisa baik tuh. Kita tidak bisa maksimal. Jangan bisa berpikir kita bisa maksimal di malam-malam lain. Al-a'malu bil khawatim. Dan kita mau tahu seberapa besar limpahan hidayah Allah kepada kita, taufik Allah kepada kita lihat di 10 malam terakhir itu. Kalau memang di 10 malam terakhir Allah mudahkan kita untuk baca Quran, berpindah dari satu ibadah ke ibadah lain, dari sholat ke istighfar, ke tobat, ke baca Quran, ke doa, betul-betul dimudahkan oleh Allah. Memang sebesar itulah hidayah Allah dan cinta Allah kepada kita. Andaikan di 10 malam terakhir tersebut, justru Allah buat kita lalai dari keutamaan malam-malam tersebut. Dengan dia berdaganglah, dengan dia lupa dia dari zikir, nggak baca Quran, nggak sholat taraweh, ya, lupa dia dari Allah. Setipis itulah memang cinta Allah kepada dia. Lebih lagi nih, maksud anak, bulan Ramadan itu sudah umum. Lebih lagi di 10 malam terakhir di bulan Ramadan.
Kita mau ngukur nih seberapa sih Allah cinta kepada kita nih. Seberapa kita dimudahkan oleh Allah untuk beramal atau beribadah. Kalau seandainya di bulan tersebut kita masih melakukan hal-hal yang sia-sia, apalagi maksiat, ya memang segitulah, setipis itulah cinta Allah tuh kepada kita, perbaiki itu. Ya. Nah, dan belum tentu lagi kita bertemu Ramadan tahun depan. Berarti ada hal yang perlu, ada yang salah. Ada yang salah, dia harus perbaiki. Nah, syarat i'tikaf adalah dia haruslah muslim. Kalau orang kafir nggak sah. Ya, ini sudah kita bahas. Dan harus berakal. Kalau tidak berakal, dia nggak punya niat untuk, dia nggak ada niat untuk i'tikaf kalau orang nggak berakal kan. Kemudian haruslah juga sudah mumayyiz anak. Kalau misalnya dia anak kecil, dia sudah bisa dikasih tahu, sudah bisa ngebedain sholat apa, sholat membedakan sholat A, sholat B. Kemudian melakukan ibadah ini dan ibadah itu, berbeda dengan anak yang belum mumayyiz. Jadi harus juga mumayyiz. Kemudian haruslah di masjid. Haruslah di masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa antum aakifuna fil masajid," dan kalian beritikaf di masjid. Nah, ibadah yang dilakukan di masjid itu hanya 3. Ibadah yang dilakukan di masjid itu hanya 3, yang khusus ya. Itu hanya 3. Yang pertama adalah tawaf. Yang kedua i'tikaf. Yang ketiga tahiyatul masjid. Ini yang rajih. Hanya 3 ibadah ini saja. Kemudian di sana ada riwayat la i'tikafa illa fi thalathati masajid. Tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Tetapi yang benar bahwasanya hadis ini mauquf ala Hudzaifah. Hadis ini mauquf. Mauquf itu ucapan Hudzaifah, bukan ucapan Nabi SAW. Tetapi ucapan sahabat Nabi, bukan ucapan Nabi. Ya. Kalau seandainya pun hadis ini benar datang dari Nabi SAW, maksudnya adalah la i'tikafa akmal. Tidak ada itikaf yang lebih sempurna, yang lebih besar pahalanya, yang lebih afdol, lebih daripada di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Jadi boleh itikaf di masjid manapun, selain di 3 masjid ini. Ya sekalipun ada juga pendapat ya. Ada juga pendapat sebagian ikhwah, hanya di 3 masjid ini saja mengambil ucapan Hudzaifah Ibnul Yaman. Kemudian, boleh nggak itikaf di musola yang tidak ada sholat Jumatnya? Ya, para ulama khilaf. Karena kalau seandainya dia itikaf di musola, berarti dia harus keluar untuk sholat Jumat kan? Nggak mungkin dia nggak Jumatan. Oh, saya mah itikaf, saya nggak Jumatan. Wah, ini dia meninggalkan yang wajib. Ya. Sebagian ulama mensyaratkan yang namanya itikaf itu haruslah di masjid yang ditegakkan di sana sholat Jumat. Tidak boleh di musola. Sebagian ulama mengatakan boleh di musola dan untuk sholat Jumat dia harus keluar. Ya, tetapi ya itu tadi. Ketika dia keluar ke masjid yang untuk menunaikan sholat Jumat, banyak ini dan itunya, itu bisa membatalkan apa? Itikafnya. Ya, tetapi yang benar insya Allah boleh tetap di musola juga yang ditegakkan di sana sholat 5 waktu. Ya. Jangan juga di musola yang nggak ada sholatnya, nggak ada apa? Ada kan musola di tengah kebun. Kan ada orang bikin musola di tengah kebun, dia nggak ada jamaahnya, di situ aja dia sholat misalnya. Tapi memang ya betul bagus seseorang dia beritikaf di tempat di mana dia nggak kenal sama siapapun gitu, jadi nggak banyak ngobrol. Memang itikaf itu tadi nggak ngobrol-ngobrol. Ya, dia memutus hubungan dengan makhluk, antara dia dengan Allah saja. Ya, handphone kalau bisa dimatiin. Ya. Fokus 10 hari itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Aduh. Siap-siap untuk berbuka ini. Ya, yang boleh dilakukan oleh mu'takif, ya kapan seorang itu masuk ke i'tikafnya? Kalau dia mencari 10 malam
Berarti sebelum maghrib, misalnya nanti malam 21 nih. Sebelum maghrib udah di masjid. Dan dia keluarnya selesainya adalah malam Id. Ya, kalau dia mencari malamnya saja, yang rojih boleh ya. 1 malam, 2 malam. Tapi bukan itikafnya Rasulullah. Kalau itikafnya Rasulullah itu 10 hari, 10 malam. Boleh 1 malam saja, 1 hari saja boleh. Kalau nyari 1 malam saja, sebelum maghrib udah ada di masjid. Sebelum maghrib udah ada di masjid. Gitu ya. Sebelum maghrib sudah ada di masjid, keluar subuh. Nggak dikatakan malam, kalau buka puasanya masih di luar tuh. Jelas ini ya. Nah, apa saja yang boleh keluar dari masjid? Ijma. Muadzin belum datang. Fadhal. Ijma untuk buang hajat. Kalau ada makanan dan minuman disediakan oleh panitia, dia harus dia harus di masjid. Nggak boleh dia keluar masjid untuk makan. Yang ijma hanya untuk buang hajat saja. Tapi ini karena waktu saja jadi nggak insya Allah kita lanjutkan di waktu lain insya Allah. Nah, barakallahu fikum. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.